wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat kan? Semangat. Masih semangat kan? Masih semangat kan? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh Naufal. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ada semua ini. Kita pesan dulu ya. Iya, Ibu. Anissa Akila, Hadir, Bu. Indah Aulia, Hadir, Bu. Santo Nadia, Hadir, Bu. Altika Aulia, Hadir, Bu. Mardiatul Jannah, Hadir, Bu. Muhammad Yusri, Hadir, Bu. Nafal Yahya, Hadir, Bu. Muhammad Rizky Khair, Hadir, Bu. Muhammad Arif bin Fadli. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita ice breaking dulu. Tahu kan ice breaking? Udah pernah sebelumnya udah pernah membuat ice breaking? Belum. Kita membuat ice breaking dulu ya. Kakak ibu tulis contohnya. Sebelum kita belajar pada hari ini, kan kita belajar tentang sejarah yang ada dalam Al-Quran. Nah, kita sedikit dulu tentang Al-Quran. Tadi kan sudah ibu tulis materinya, liriknya dan juga lirik tulisan di Al-Quran itu. Bisa kita mulai? Semuanya silahkan untuk berdiri. Biar satu, dua, tiga. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar 3 sejarah yang ada dalam Al-Quran. Mereka bukan nabi, tapi sejarah mereka disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang tahu siapakah dia? Yang pertama adalah Ashabul Kahfi. Yang kedua Luqmanul Hakim dan anaknya.
Lukmanul Hakim dan anaknya. Yang ketiga siapa? Tadi sudah disebutkan siapa? Iya, Maryam. Siapa Maryam? Ibu Nabi Isa. Yang pertama kita mau belajar yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi. 7 pemuda Goa. Udah pernah dengar sejarahnya? Kisah mereka ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Boleh dibuka Al-Qurannya? Nggak dibawa? Dengarkan ya ceritanya. Pasang telinga dan imajinasinya. Nanti ibu tanya, harus tahu. Kalau nggak tahu, kita kan yang pertama yaitu kan kita belajar tentang Ashabul Kahfi. Semuanya, coba bayangkan sebuah desa atau kota dipimpin oleh sebuah raja yang jahat namanya Dicyanus. Siapa namanya? Dicyanus. Dia itu menyuruh semua rakyatnya menyembah berhala. Tapi ada 7 pemuda yang tidak mau. Mereka itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Karena 7 pemuda ini merasa terancam, mereka lari ke sebuah bukit dan menemukan gua. Mereka bersembunyi di dalamnya dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Allah mengabulkan doa mereka, yaitu mereka tidur selama kurang lebih 309 tahun. Bayangkan, tapi mereka tidak sadar. Mereka rasa mereka itu tidur cuma sebentar. Sampai salah seorang dari mereka pergi membeli roti ke pasar dan penjual roti itu seakan-akan ternganga gitu. Bongak yang maligina. Heran penjual itu karena uang dari pemuda yang membeli roti tadi sudah tidak laku karena harinya sudah berubah, zamannya juga sudah berubah. Yang kalian dapat dari pelajaran atau hikmahnya? Ada yang tahu? Jadi Allah itu akan selalu membantu hambanya yang taat dan selalu membelanya di pertempuran. Dan Allah itu maha hebat. Allah bisa menundukkan orang-orang selama kurang lebih berapa tahun tadi? 309 tahun. 309 tahun. Kalian jangan sedih atau takut jika kalian mempunyai masalah atau kalian diejek atau dikucilkan oleh teman-teman kalian. Kalian harus meminta kepada Allah, meminta perlindungan dan selalu membela agama Allah. Yang kedua, cerita dari Lukmanul Hakim dan anaknya. Lukmanul Hakim ini adalah seorang ayah yang sangat bijaksana. Dia bukan nabi, tapi ceritanya berada di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Surah apa? Kisah Lukmanul Hakim dan anaknya berada dalam Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19. Ayat berapa? 12. Surah Luqman. Luqman adalah seorang laki-laki yang sangat hebat. Dia bukan raja. Allah sangat sayang kepada dia karena dia selalu memberikan nasihat kepada anaknya dengan cara yang lembut dan kasih. Suatu hari dia memanggil anaknya, "Wahai anakku, ya bunayya." Datanglah anaknya ini, "Ya ayah, kan kalau dipanggil gitu, jangan kalau dipanggil ibu atau ayah, bentar, jangan gitu, harus datang. Harus samperin ibu dan ayah jika dipanggil."
Luqman tidak memarahi anaknya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, kunci bahagia di dunia dan di akhirat. Kunci bahagia adalah tidak wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Jangan menyebutkan Allah itu ada dua. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebab itu merupakan perilaku yang besar. Perilaku dosa besar. Luqman juga mengajari anaknya cara berjalan yang benar. Kalian jalan seperti apa? Jalan tidak boleh mengangkat dagu ke atas. Itu orang-orang yang sombong. Kita harus jalan dengan cara menunduk. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita Luqmanul Hakim dan ayahnya, ada yang tahu? Satu contoh saja. Bapak kasih, ibu kasih aja. Kalau dapat. Pelajaran atau hikmah dari kisah Luqmanul Hakim dan ayahnya. Yang pertama yaitu siapa? Menyebutkan apa? Iya, tepuk tangan untuk Indah. Apa lagi? Siapa lagi? Apa lagi? Jangan bersikap sombong. Iya, tepuk tangan untuk Akila. Coba semangat dulu, semangat semuanya ya. Jadi pelajaran dari kisah Luqmanul Hakim dan ayahnya yaitu yang pertama itu sayangi ayah dan ibumu. Jangan berkata kepadanya, jika ayah dan ibu memanggilmu, datangilah dia. Jangan menunda-nundanya. Pelajaran selanjutnya yaitu jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ingat, kalau Allah itu cuma satu dan selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Kalau kita sayang sama Allah, pasti kita akan jadi anak yang hebat dan suka berbuat baik dimanapun kita berada, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga yaitu Maryam. Siapa Maryam? Nabi Isa yaitu Nabi yang keberapakah Nabi Isa? Coba, semuanya, coba dulu sebutkan sama-sama ya. Nabi yang dipilih itu. 1, 2, 3. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang jadi itu berarti Nabi yang ke-25. Berarti Nabi Isa yang ke-24. Ya, Nabi yang jumlah Nabi yang kita ketahui berapa? 12. Jadi pas kalau Nabi Isa itu merupakan Nabi yang ke-24. Bunda Maryam merupakan dari dulu, dari sejak kecil Nabi Maryam dari sejak kecil Bunda Maryam itu merupakan orang yang sangat solehah. Dia selalu beribadah kepada Allah sehingga dia mempunyai tempat khusus untuk beribadah yang dinamakan dengan, ada yang tahu? Musola. Bukan semacam musola, tapi waktu itu disebut dengan sebutan mihrab. Apa? Mihrab. Apa? Mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria mengirimkan makanan kepada Nabi Maryam, ternyata di meja setiap kali Nabi Zakaria mengirimkan makanan kepada Bunda Maryam, ternyata di meja Bunda Maryam sudah tersedia buah-buahan dari Allah.
Karena saking taatnya Bunda Maryam ini, ujian terberat datang ketika Bunda Maryam sudah dewasa. Ada yang tahu kisah ini? Tidak. Suatu ketika Bunda Maryam sedang sendiri, datanglah malaikat Jibril ke hadapannya dalam bentuk manusia, dalam rupa manusia yang sesungguhnya. Jadi malaikat Jibril berkata, kami akan menukarahimu dengan perintah Tuhanmu, kami akan menukarahimu sebuah anak. Lalu Bunda Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku tidak memiliki suami dan aku juga bukan pezina, kata Bunda Maryam. Nah, malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya demikian itu mudah bagi kamu. Kemudian dengan Bunda Maryam ini sampai pada masa kelahiran Nabi Isa, Bunda Maryam beristirahat di sebuah pohon apa biasanya kalau di sana? Iya, pohon kurma. Maryam bersandar di bawah batang pohon kurma dan dia di situ dia melahirkan Isa. Dia merasa capek, lelah karena tidak ada orang yang membantunya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Maryam, bersabarlah Maryam. Kemudian mengalirlah air anak sungai di bawah telapak kaki Maryam sebagai minumnya, dan buah kurma yang tadi disandarkan Maryam itu menjadi makanannya. Dengan cara dia cukup memukul batangnya, itu buahnya sudah jatuh kepada dia dan itu jadi makanannya. Setelah Nabi Isa lahir, pergilah Maryam ke desanya. Nah, datanglah masyarakatnya ini, orang-orang desa itu. Mereka berkata, wahai Maryam, kau telah membawa sesuatu yang mungkar. Tahu yang itu yang mungkar? Apa yang mungkar itu? Tahu apa itu mungkar? Artinya, mungkar apa artinya? Semacam sesuatu yang buruk. Mereka berkata, ibumu bukanlah pezina dan ayahmu merupakan orang yang baik. Nah, semua celaan dijatuhkan oleh masyarakat itu kepada Maryam. Ketika itu Nabi Isa sedang berada dalam ayunan, masih baik, masih digendong itu, masih baik. Biasanya kan bayi tidak bisa bicara. Disitulah Nabi Isa bisa bicara dengan melakukan pembelaan kepada ibu. Belum pernah dengar ceritanya? Belum. Nabi Isa yang bisa bicara waktu bayi? Belum. Sekarang udah tahu kan? Tahu. Nah, pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari kisah Maryam ini apa? Selalu sabar. Selalu sabar. Sama-sama selalu sabar. Kemudian jangan takut jadi anak yang baik. Apapun yang orang katakan, kita itu jangan dengarkan. Kita selalu sabar. Meskipun kita bisa melawannya, kita nggak usah melawannya. Cukup diam saja dan sabar. Tapi kalau sudah keterlaluan, boleh kok kan? Pak Ibu tanya tadi, Ashabul Kahfi apa tadi itu Ashabul Kahfi? 7 pemuda. Mereka tidur tadi selama 300 tahun. Siapa nama raja yang memimpin? Britianus. Kesimpulannya adalah berani, jujur dan baik seperti pemuda Ashabul Kahfi. Iya, berani, baik dan jujur seperti pemuda Ashabul Kahfi.
sayangi Allah dan patuh kepada ibu dan ayah seperti Luqman. Maria. sayangi Allah dan patuh kepada ibu dan kedua orang tua seperti Anaknya. kemudian sabar dan selalu menjaga diri seperti Maria. Kemudian pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika nashhadu an la nashhadu an la ilaha illa ilaha illallah anta wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. wa natubu ilaik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya, semoga pembelajaran ini masuk ke hati dan pikiran kalian dan kalian selalu ingat ya. Dan hanya kalian dapat mempelajarinya dan menerapkannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.